Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfiatur Rahma. Saya dari kelas Manajemen ME NIM 1911100002468. Yang saya hormati Bapak Eko Nur Fuad selaku dosen mata kuliah Manajemen Kerja dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menerangkan tentang Key Performance Indicator atau KPI di PTPN Mekar cabang Kalinyamatan. Sebelumnya, visi dan misi PTPN Mekar. Visi menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Misinya ada 3. Yang pertama yaitu menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Yang kedua, membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK. Selanjutnya, profil perusahaan PT PNM Mekar. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani atau Persero pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor real, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. PT Permodalan Nasional Madani atau Persero didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/1999 tanggal 29 Mei tahun 1999 dengan modal dasar 9,2 triliun dan modal disetor 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan melalui Kemenku Nomor 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program. Di sini PT PNM Mekar cabang Kalinyamatan dan di sebelahnya lagi ada gambar karyawan-karyawannya. PT PNM Mekar terletak di daerah Robayan, RT 3, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan membahas tentang Key Performance Indicator. Apa sih Key Performance Indicator? Menurut Wikipedia, Key Performance Indicator adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. KPI berfungsi sebagai badan intelijen suatu bisnis yang menilai keadaan kini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan, dan kepuasan. KPI bertujuan untuk mengetahui skor kinerja dan menentukan langkah perbaikan departemen atau melakukan tindakan kepada karyawan baik yang berprestasi, berada pada rata-rata, dan berkinerja buruk. Persyaratan dalam pembuatan KPI 1. Selalu berkaitan dengan sasaran atau target. Dalam pelaksanaannya, KPI selalu dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diraih atau dicapai, sehingga tujuan pembentukan KPI itu dapat terarah dan terstruktur. Yang kedua, harus dapat terukur. Key Performance Indicator haruslah dapat terukur dan dapat dihitung sehingga dapat
dikuantifikasikan menjadi sumber untuk pengambilan keputusan pimpinan. Yang ketiga, harus memiliki perbandingan dari periode sebelumnya. Dengan adanya perbandingan dari periode sebelumnya, pimpinan akan dapat menyimpulkan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi atau mencapai target yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada bukti. Pemilik akan memperoleh bukti atau ukuran KPI yang merupakan hasil dari menghitung dan membandingkan secara tepat. Yang kelima, terikat pada waktu. Dalam pelaksanaannya, KPI harus memiliki keterkaitannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Penerapan KPI. Yang pertama, dalam mengimplementasikan KPI terdapat metode untuk merencanakan suatu tujuan yang menggabungkan beberapa kriteria disebut SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Yang pertama, spesifik. Tujuan atau hasil haruslah jelas dan spesifik. Yang kedua, measurable. Tujuan atau hasil harus dapat diukur, baik itu secara kualitas ataupun kuantitas. Yang ketiga, achievable. Dapat dicapai tetapi harus diformulasikan sebagai suatu tantangan dan dengan demikian akan menginspirasi organisasi untuk mencapai hasil atau tujuan. Yang keempat, ada realistik. Menciptakan suatu ide yang merupakan hasil atau tujuan haruslah tercapai, tetapi harus juga realistis dan berorientasi hasil. Yang terakhir, ada time sensitive, yaitu setiap hasil atau tujuan memiliki batasan waktu kapan tujuan atau hasil tersebut dapat dicapai. Ini struktur organisasi PT PNM Mekar di cabang Kalinyamatan. Yang pertama ada kepala cabang, yang kedua ada senior account officer, yang ketiga financial account officer, dan yang keempat ada account officer. Untuk kepala cabang di PT PNM Mekar cabang Kalinyamatan sendiri dihandle oleh satu kepala cabang. Senior account officer ada 2, financial account officer ada 2, dan account officer ada 5 karyawan dan 2 karyawan perbantuan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang KPI ke bagian senior account officer. Di sini ada key results area, yang kolom kedua ada key performance indicator, yang ketiga bobot, yang keempat target, yang terakhir satuannya. Rekrut NOA, di sini ada capaian cabang, bobotnya 20, targetnya 3000 NOA. Yang kedua, total rejoin, bobotnya 5, targetnya 90% NOA. Yang ketiga, total Mekar Plus, bobotnya 5, targetnya 150% Mekar Plus. Key result area yang kedua yaitu maintenance NOA. Total NOA yang di maintenance, bobotnya 20, targetnya 3118 NOA. Yang ketiga ada pengelolaan portofolio atau par awal dan akhir. Key performance indikatornya jumlah NOA macet atau par, bobotnya 20, targetnya 0%. Yang keempat ada pendampingan. Jumlah pendampingan ke AO bobotnya 15, targetnya 100%. Selanjutnya ada kepatuhan pelaksanaan SOP. Jumlah temuan pemeriksaan bobotnya 10. Dan yang terakhir ada administrasi. Key performance indikatornya jumlah temuan atas ketidaklengkapan laporan dan administrasi, bobotnya ada 5, targetnya 0. Satuannya temuan ketidaklengkapan laporan dan administrasi. Untuk penghitungannya, nanti apabila senior account officer tersebut pernah melakukan suatu kesalahan dan ia diberikan SP, maka terdapat faktor pengurangan yang apabila SP1 ada dikurangi 0,25, SP2 0,50, dan SP3 minus 1. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.